Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan TRS Voice. Teman-teman, semoga hari ini dan selanjutnya kita selalu bahagia, sejahtera, dan sehat selalu, mendapatkan rahmat, taufik, serta hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian semoga selalu mendapatkan hidayah agar kita selalu bisa menebar kebagusan, cinta kasih terhadap sesama. Amin. Teman-teman, dari hari ke hari di dunia kesenian tradisi, ya, kesenian rakyat wayang kulit ini, di channel saya fans, subscriber atau netizen selalu ingin mengetahui perkembangan artis kita, seniman kita Akbar Salam. Di saat ini sedang off, tidak pentas, tetapi berita-berita tentang Akbar Salam yang fenomenal selalu dinanti. Teman-teman dan sahabat, saya ingin menyampaikan video saya itu tentang moderasi berkesenian. Yaitu ada kata-kata, kosakata atau diksi moderasi berkesenian. Terkadang kita tidak tahu kenapa kehadiran seniman ini selalu menimbulkan tanda tanya, menimbulkan orang-orang untuk selalu ingin tahu, ya, ingin tahu tentang segala apa saja. Teman-teman dan sahabat, saya terinspirasi dari sebuah komentar beberapa hari yang lalu juga yang sempat saya up di video saya, yaitu dari Atskia Bilkis dari Kalimantan Timur. Itu menyatakan bahwa pentas Mazda Akbar yang di Gresik itu pentas mayangnya itu Mas Akbar banget. Tetapi waktu itu segmen hiburannya kok belum Mas Akbar banget. Artinya tidak seperti biasanya. Seperti itu. Kemudian apa yang akan saya ceritakan dalam video ini, mudah-mudahan Anda bisa mencermati sampai akhir biar tidak gagal paham, teman-teman. Ini ada komentar dari Kris Naganegara, mungkin kalau kita lanjutkan ya namanya itu. Intinya dia menyatakan bahwa setelah saya menyampaikan tentang informasi adanya Mazda Akbar Salam mau mengambil pesanan tentang gamelan yang sebentar lagi akan bisa kelar, jadi itu banyak sekali pendapat yang mengatakan setelah gamelan ada yang suruh terop, ada yang Mazda suruh nanti nikah dengan perias, kemudian harus punya pirantinya harus dilengkapi sound system dan lain sebagainya biar tidak sewa, seperti itu ya. Intinya seperti itu dari Kris Naganegara dan teman-teman sebelumnya. Oke teman-teman, kita jelaskan ya, mungkin dengan bicara ini saya bisa menyampaikan segala sesuatu yang kaitannya dengan yang selalu Anda tunggu dengan Mazda, dan yang saya tahu dan juga yang pernah saya sering diskusikan dengan beberapa tim kreator, bahkan ini jauh-jauh sebelumnya, sudah lama sekali. Dengan adanya pernyataan ini saya akhirnya ingat ya. Oke teman-teman, dari yang saya sampaikan di awal tadi, banyak yang belum tahu tentang cita-cita, keinginan Mazda. Artinya eksistensi Mas Akbar Salam itu pengennya Mazda itu selain sebagai pelaku seni, ya, entertainer artis, juga ingin menjadi seniman murni, pure artis. Apa maknanya? Maknanya kaitannya dengan moderasi kesenian. Jadi moderasi kesenian itu Mazda itu pengennya melaksanakan kesenian sesuai dengan kaidah berkesenian, sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan apa yang didapatkan di bangku kuliah. Artinya satu, ingin menghibur masyarakat, dengan kaidah-kaidah seni. Jadi unsur bisnisnya menurut saya bukan Mas Akbar banget gitu.
Mas Akbar yang banget ya sebagai pelaku seni, tapi juga inginnya sebagai seniman murni atau a pure artist, seperti itu. Paham ya maksudnya seperti itu. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan bahwa sebaiknya harus disiapi sound system, kemudian terop, saya kira menurut saya tidak begitu setuju karena itu ribet teman-teman ya. Jadi Mazda itu kalau sekarang sudah memberi gamelan, kemudian wayangnya sudah semakin lengkap, kemudian mungkin menurut saya justru gebernya itu yang perlu kadang-kadang biar variasi dibuat sesuai dengan selera, sesuai dengan karakternya Mazda. Kemudian Mazda sering belajar memperdalam terhadap pentasnya biar semakin menghibur masyarakat. Sebagai moderasi seni, artinya menghibur masyarakat, masyarakat menjadi senang. Tetapi kalau namanya profit oriented itu tentu karena untuk berkesenian apalagi seperti dalang untuk berlatih saja itu perlu modal ya. Untuk membeli wayang juga perlu modal. Untuk membeli gamelan modalnya banyak sekali. Tetapi tidak selalu seperti itu. Maksudnya begitu teman-teman dan sahabat ya. Ya jadi profit oriented itu bukan sesuatu yang harus gitu. Tetapi bahwa penghasilan dari pentas memang perlu karena berkesenian juga perlu dukungan daripada budget atau anggaran. Seperti itu yang ingin saya jelaskan ya teman-teman. Misalnya biar paham agar lebih jelas seperti lagu Gemati itu sudah di dalam apa ya, Mazda sudah menginginkan misalnya lagu itu nanti terkenal pun tidak akan dilisensikan, tidak diklaim hak ciptakan gitu loh. Maksudnya seperti itu contohnya ya jelas. Misalnya nanti membuat lagu lagi, kalau tidak berubah ya, lagu itu tetap biar dipakai siapa saja sehingga orang bisa menikmati. Tidak seperti sekarang dikala seorang videografer, seorang konten kreator merilis sebuah pentas karena lagunya klaim hak cipta menjadi lagunya dipotong, itu akhirnya akan menjadi tidak menghibur. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh berikutnya beberapa saat dikala saya bertemu dengan tim kreatifnya, yes kadang-kadang kalau ada orang yang nanggap kemudian memang kemampuannya terbatas ya, selama masih bisa dibagi jalan itu loh, selama bisa dibagi jalan. Makanya Mazda kadang-kadang ngomong bahwa dalang itu turahan itu memang betul ya toh. Kasarannya kalau normal misalnya dapatnya sekian jut, tetapi karena dalam keadaan tertentu tidak motong teman-temannya, tidak motong yang lain, dalangnya ngalah. Jadi tidak patok bandrong harus sekian, harus sekian, harus sekian ya. Tetapi tidak menutup mata bahwa berkesenian seperti ini resikonya tinggi, tetap memerlukan alokasi anggaran yang cukup sehingga biar grup kesenian ini bisa tetap abadi terus karena semuanya menggunakan biaya tentunya begitu. Tetapi ya itu tadi tidak mengedepankan profit oriented, tidak harus segitunya. Itulah brand atau trademark dari Mazda Akbar Salam yang perlu saya sampaikan pada Anda semua. Semua ini saya dapatkan dari beberapa ngomong-ngomong wawancara dari beberapa tim kreatif seperti itu, sehingga makanya yes pentasnya itu biar mengalir saja. Jadi tidak Mazda itu mungkin tidak sama dengan dalang-dalang lain yang membentuk komunitas ya, di sana pasang orang, di sana pasang orang, di sana pasang orang. Nanti kalau ada orang nanggaplah saya. Sampai sekarang saya belum melihat seperti itu ya. Ya melihat saya yes, pokoknya kalau ada orang senang datang ya, diterima, dilayani. Kalau bisa ya bisa, kalau memang waktu itu sudah tidak bisa ya ditari hari yang lain. Kalau mau, kalau tidak ya sudah, berarti kan belum rezekinya. Menurut saya yang saya tangkap seperti itu teman-teman ya. Terakhir teman-teman, jadi masukan-masukan tentunya kan banyak sekali. Masukan yang bagus tentunya ya tidak ada salahnya kalau dipertimbangkan dibaca. Tetapi
kalau T-Rob dan sound system saya sangat tidak setuju. Saya orang panggung teman-teman, jadi membuat T-Rob itu ribet. Mazda itu yang dipikir bagaimana menggelar pentas itu kreasi-kreasinya. Kemudian sound system ya sudah, dengan HR itu sudah bagus, karena ngopeni sound system itu tidak gampang teman-teman. Bisa-bisa ya dana ratusan juta hancur gara-gara sound system dan belum tentu ketemu. Jadi tidak semudah itu kalau sound system. Mungkin kalau tim kreatif mendengar, menurut saya sudahlah, jangan mengarah ke sana ya, jangan mengarah ke sana. Yang kemudian yang selanjutnya teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, moderasi berkesenian artinya bahwa betul-betul pengen berkesenian itu menghibur masyarakat, kemudian bisa memberikan wawasan pada masyarakat. Kalau Mazda tentang mungkin wayang itu tuntunan, ya tuntunannya masuk. Kemudian kalau brandnya Mazda itu ada dakwahnya masuk, akhirnya bisa. Kemudian kalau milenialnya masuk dengan kehadirannya, betul-betul bahwa wayang tradisi, wayang kulit ini bisa mendekatkan pada generasi muda, sehingga wayang nanti tidak akan kehilangan penonton, seperti itu ya. Kemudian hiburan-hiburannya hiburan segar, hiburan yang edukatif, hiburan yang betul-betul memberikan hiburan segar, tidak dibumbui dengan mungkin hal-hal yang cenderung ke arah ya pornografi seperti itu ya. Jadi tidak menghalalkan segala cara untuk orang senang, tetapi keluar dari frame budaya yang adiluhung. Seperti itu yang saya tangkap teman-teman. Jadi itulah yang harus kita doakan, biar Mazda itu eksis terhadap brandnya, selain menjadi seniman pelaku seni, biar ada keseimbangan, biar tidak kejebak dengan ingin mencari profit oriented semata. Mazda itu inginnya juga sebagai pure artis, seniman murni yang memberikan edukasi dan lain sebagainya. Maksudnya seperti itu, memberikan hiburan, tetapi hiburan yang mendidik, hiburan yang menjadi tuntunan, cita-cita seperti itu. Dini suatu hari ya, manusia biasa ada keceplosan sedikit, saya kira itu wajar dan itu biasanya teman-teman. Setelah itu mesti ada ada semacam koreksi, dan itu menurut semua seniman akan seperti itu. Jadi setelah pentas itu pasti koreksi, seperti yang dulu sering saya tanyakan pada Mas Gareng Semarang waktu ada di Kediri. Jadi kalau setelah pentas ternyata seperti ini, akhirnya koreksi di pentas berikutnya tidak akan diulang kembali, seperti itu. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Mazda itu dompleng dan lain sebagainya, ya tentunya landasannya kuat. Mazda tetap tersenyum saja, itu ngomong opo gitu. Jadi ngomong opo, saya itu pentas tuh mengalir saja. Jadi karena saya tekuni, kemudian Gusti Allah memberikan rezeki, saya banyak dicintai masyarakat, itu kan karena memang rezeki ya, rezeki dari Gusti Allah kepada Mazda. Mazda ditunjuk sebagai orang yang bisa menghibur masyarakat dengan versi dalang Mas Akbar banget, brand Mas Akbar Trademark Akbar Salam SSN. Seperti itu loh teman-teman yang bisa saya sampaikan. Itu ya sebenarnya sudah lama itu saya ngomong-ngomong, kadang-kadang kan ya salah terpancing seperti itu, akhirnya saya menjadi teringat. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Demikian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.